Well, hello everyone, welcome back to our channel. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf karena 1 minggu kemarin aku nggak upload sama sekali karena Simba lagi pulang kampung. Jadi aku baru lagi hektik banget ngurusin rumah, ngurusin Dindu, dan ngurusin pekerjaan aku yang lain juga gitu. Tapi akhirnya aku punya kesempatan kali ini untuk ngobrol lagi sama kalian. Sebelum kalian lanjut ke video aku yang kali ini, kalian harus nonton dulu video aku yang sebelumnya. Aku akan tulis linknya di description box. Itu tentang ngebahas hal-hal yang harus kalian amati sebelum kalian jalan sama orang hitam. Maaf ya, ada iklan. Soalnya aku baru telepon. Galau banget aku tuh. Sini melo gini. Masih. Aduh, parah banget. Nangis banget aku tuh. Dan sebelumnya aku pengen menjelaskan dulu. Ada yang bilang ke aku bahwa apa yang aku sharing saat itu adalah hanya orang-orang hitam yang ada di Indonesia, tapi itu tidak berlaku di luar sana. Sebelumnya aku harap kalian tuh bisa banget nonton, namanya ada film Lost in London. Itu salah satu film yang diproduseri oleh orang Nigeria juga, dan dia menceritakan tentang dua mahasiswa Nigeria yang mendapatkan student exchange ke London, dan bagaimana dia mendapatkan culture shock saat itu dengan culture yang dia bawa, dan dari sisi mereka sebagai orang Afrika dia pergi ke Inggris satu. Jadi menurut aku film itu sebenarnya cukup banget untuk menjelaskan apa yang aku maksud dari poin-poin aku sebelumnya, terlepas dari poin nomor 1. Dan bagi aku itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi itu memang terjadi dengan fakta real yang terjadi di luar negeri sana juga gitu. Jadi aku harap kalian bisa nonton itu dulu sebelum kalian menyimpulkan beberapa hal yang aku sampaikan ke kalian. Sebelum itu aku pengen share sedikit tentang diri aku dan kepribadian aku. Aku adalah tipe orang yang punya curiosity yang sangat tinggi, dan aku adalah tipe orang yang sangat suka observasi. Jadi ketika aku menyampaikan pesan ke kalian, itu sudah merupakan hasil analisa aku dan riset aku dari banyaknya data yang aku dapat, dan aku cuma memberikan kalian intisarinya. Tapi mungkin memang di video aku yang sebelumnya itu kurang jelas atau kurang mendetail ke kalian atau bagi beberapa orang, karena ya balik lagi itu hanya aku sampaikan intisarinya. Tapi mungkin di video ini aku akan jelaskan secara lebih mendetail lagi tentang apa yang aku maksudkan di sana. Sebelumnya mungkin kalian akan penasaran juga data apa yang aku maksud. Aku menganalisa dan aku menyimpulkan apa yang aku jelaskan sebelumnya itu baik dari tweetingan orang-orang Afrika yang tersebar di seluruh dunia, dan dari bagaimana mereka merespon atau mereka bereaksi terhadap beberapa situasi atau peristiwa tertentu. Terus aku juga menganalisa dari orang-orang Nigeria yang masih stay di Nigeria, yang belum pernah terkontaminasi dengan culture manapun. Terus aku juga menganalisa dari orang-orang Afrika, baik itu dari Nigeria dan Kamerun, yang sudah menetap cukup lama atau bahkan yang belum sampai 1 tahun di Indonesia. Jadi memang aku menganalisa dari banyak sisi. Terlepas dari itu pun aku juga menganalisa dari film-film dan hal-hal dokumenter yang merupakan historical mereka, kenapa mereka menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi memang aku menganalisa bukan hanya dari peristiwa sekarang atau dari beberapa wilayah tertentu, tapi aku menganalisanya secara garis besar, bahkan sampai historical mereka balik zaman dulu gitu. Tapi untuk beberapa poin mungkin aku harus jabarkan lagi di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian atau misinterpretasi atau misleading yang kalian terima dari video aku sebelumnya, dan aku minta maaf untuk hal itu. Tapi aku akan jelasin di sini. Poin yang terakhir, poin yang aku bahas tentang teman, aku rasa tuh kalian bisa nonton di Lost in London, karena menurut aku itu cukup jelas. Dan kalau aku jelasin di sini pun itu penjabarannya sangat luas dan akan makan waktu banget, dan akan boring banget. Jadi kalian lebih baik untuk nonton film itu untuk kalian mengerti. Jadi ada satu poin di video aku yang sebelumnya yang mungkin aku rasa akan membuat kalian misunderstanding tentang aku maksud. Itu adalah ketika poin aku bilang bahwa orang Afrika kasar. Orang Afrika kasar itu bukan dalam artian mereka jahat atau kasar yang negatif, tapi memang mereka sudah besar dengan sikap yang seperti itu. Mereka memang sudah besar dengan didikan yang kasar, yang keras. Tidak seperti orang Indonesia yang ketika anaknya salah itu dibiarin aja, atau mungkin anaknya bisa teriak-teriak di depan umum dan ya udah gitu aja gitu loh. Orang tuanya diemin, orang lain diemin. Di sana itu orang tua lo yang ngedidik atau gue yang ngedidik. Jadi misalnya contoh ya, anak kecil di sana mereka nangis-nangis, itu sah-sah saja ketika ada orang lain yang akan seret anak lo dan mukulin anak lo di sana. Ya tapi bukan mukulin yang sadis ya, tapi seperti itu. Dan orang tuanya sendiri pun memang keras ke mereka. Mereka nangis-nangis tuh nggak kayak oh sayang apa. Just for example, aku menyaksikan langsung orang yang masih di sana langsung tidak pernah pergi ke luar negeri untuk menetap. Dia masih di sana, anaknya masih kecil banget, mereka nangis-nangis. They would just shout at them, and they would say, "Be quiet, I will slap you."
itu memang didikan mereka seperti itu. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan kita pun, ketika we give them a little facts, mereka akan merespon seperti itu dengan cara mereka yang bagi kita, bagi orang Indonesia kasar. Tapi bagi orang sana itu tidak kasar, itu memang lumrahnya mereka seperti itu. Jadi di video sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa niat mereka kasar bukan untuk jahat ke kita, tapi memang itu balik lagi didikan mereka, dan mereka punya maksud tersendiri. Kayak aku bilang sebelum, either mereka ingin membangun kalian, atau memang mereka tidak tahu cara menyampaikan dengan cara kita yang besar di Pulau Jawa, yang sangat di sugar coating dan sangat dimanis-manisin. Poin selanjutnya adalah bagaimana mereka meng-treat pasangan mereka. Aku bisa bilang kalau memang orang Afrika tidak baik atau tidak meng-treat pasangan mereka dengan baik, I'm not going to stay with my husband for all these years gitu. Dan sorry, nggak akan juga ada yang bilang once you go black you cannot go back. Karena the truth is, orang Afrika ketika mereka meng-treat pasangan mereka, dan mereka pasangan mereka pun baik-baik saja, itu wow, mereka will treat you like a princess, even a queen self. So ketika aku bilang mereka tidak akan mencari kamu, itu bukan dalam artian yang konteks negatif, tapi nggak mungkin juga lah kalian pacaran terus selama misalnya sebulan kalian gak kontak, nggak dicari sama sekali, atau kalian seminggu ngilang nggak dicari sama sekali, ya nggak mungkin gitu juga gitu loh. Mereka kan tanya juga how are you, tapi jangan expect untuk kalian akan dicari setiap hari, atau kalian akan ngobrol sama mereka yang lama. Itu nggak begitu sistemnya gitu loh. Kalian bisa ngobrol sama mereka untuk hal-hal yang memang penting gitu. Atau misalnya ketika kalian menghilang 2 hari, sehari, 2 hari, 3 hari, mereka akan cari kalian kok, nggak mungkin juga kalian didiemin. So karena menurut aku poin-poin yang lain tuh cukup dijelaskan di video aku yang sebelumnya, atau bahkan kalian bisa langsung terjun ke Lost in London kalau kalian perlu penjelasan lebih mendetail, karena itu helps you a lot. Aku akan langsung terjun aja ke poin nomor 1 yang menurut aku banyak banget orang yang fokusnya ke sana, bahkan sampai melupakan poin-poin yang lain gitu loh. I will really explain it to you very clear this time about my very first point about you're the only one in terms of kalian bisa jadi memang not the only one, they maybe already married in the country, atau mungkin mereka udah punya pacar gitu, atau mungkin mereka memanggil orang lain atau lawan jenis mereka dengan panggilan baby, sayang, cantik, dan sebagainya. Kalau misalnya aku jabarnya itu akan panjang banget, dan aku rasa nggak penting banget kalau aku misalnya menjabarkannya secara terlalu mendetail banget, karena itu akan takes a lot of time, dan siapa yang akan watch my videos? You don't have time for that, Tapi yang aku pengen jelaskan di sini adalah kita membahas secara general garis besar. Kita ambil dulu contoh di Nigeria. Lo yang aku tahu for sure gitu. Memang di sana itu ada 3 tribes yang besar, tapi bukan hanya ini tribes di Nigeria. Yang meliputi adalah Igbo, Hausa, dan Yoruba. So ada di-mention bahwa suku Hausa itu mereka lebih lumrah dan lebih terkenal bahwa mereka punya istri lebih dari 1. Well, it's totally correct. Tapi doesn't mean di ada tribes itu mereka nggak punya istri lebih dari 1 gitu loh. Atau let's say mereka tidak menikah tapi mereka punya anak dari wanita lain. Contoh let's say Davido, he's just a real player. Dia dari Yoruba dan dia punya anak dari 3 wanita yang berbeda. Itu kan sudah counted as you're not the only one, right? Forget it kalau misalnya tentang dia orang kaya. Tapi memang kita tidak bisa deny bahwa memang orang Afrika itu mereka love women. That's it. Dan kita membahas tentang law-nya sekarang, hukum yang ada di Nigeria. Kita membahas itu secara lebih mendetail kalau kalian memang ingin membahas ini secara detail. Jadi kalau misalnya di Nigeria itu hukumnya, contoh si orang tuanya nih, bapak mama punya aset, punya rumah, ya kan? Punya rumah itu akan turun ke anak laki-laki. Contoh, dia punya anak 5, 4 cewek 1 cowok, itu akan turun ke anaknya yang cowok doang. Yang cewek ini dianggap akan diambil sama suaminya dong. Atau misalnya mereka punya anak 2 cowok, ya udah 2 cowok itu akan share, itu terus urusan mereka. Tapi gimana kalau anaknya semua cewek? Kalau semua anaknya cewek itu, dia akan turunin itu ke tantenya, ke sepupunya, keponakannya, pokoknya keluarganya. Apalagi kalau keluarga ada yang janda, nah itu pasti akan turun tuh langsung ke jandanya. Itu kalau memang anaknya cewek semua. Oke. Nah, kalau mereka punya anak cowok, dia punya anak cowok, misalnya satu-satunya nih cowok. Terus si anak cowok ini keluar negeri dong, ngerantau. Nah, habis dia ngerantau, nih kan, dia menikahlah di sana.
ini kalian nggak bisa denial fakta ini, bahwa Nigeria, Afrika itu masih dipandang sebelah mata oleh banyak banget orang di luar sana. Karena balik lagi itu ada konspirasi. Kalau kalian mau aku bahas, akan aku bahas juga nanti. Nah, karena mereka nih, misal contoh kita ambil orang Inggris, dia malu untuk pulang ke negaranya. Bukan malu ya, si cewek nih yang dia nikahi, si orang Inggrisnya ini, mereka merasa ngapain lo ke Afrika, ngapain lo ke Nigeria, dan anaknya pun ngerasa, well gue udah di Inggris, gue keren gitu kan, ngapain gue jauh-jauh ke Afrika, di sana nggak ada apa-apa, mantap lah ada di sana. Oke. Sedangkan ini cowok cuma satu-satunya anak cowok dari bapak mamanya, ikan. Nah akhirnya aset itu akan turun ke tantenya, keponakannya, ke siapa yang. Dan kalau mereka tidak punya si tante dan sebagainya ini, aset itu akan diambil secara bebas oleh siapapun atau bahkan bisa ditarik oleh negara. Jadi kalau kalian tanya aku, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kalau mereka menikah sama orang luar, mereka punya ketakutan yang sangat besar bahwa cucu mereka nggak akan dibawa pulang. Cucu mereka akan hilang di negaranya, dan orang tua dia yang di Afrika ini nggak akan pernah melihat cucunya. Itu kalau kalian mau tahu the reason why. Jadi untuk mengamankan si aset dan nilai-nilai yang mereka sudah punya nih, harta-harta mereka menikah lagi lah sama orang Afrika di sana. Untuk apa? Supaya mereka tahu cucu mereka di sana, atau mereka bisa counted on that. Karena kalau mereka udah keluar negeri dan mereka menikah sama orang dari luar, mostly anak mereka nggak akan pulang, cucu mereka nggak akan pulang, dan aset mereka, harta mereka akan hilang begitu saja. Jadi akhirnya mereka menikah lagi dengan orang hitam di sana untuk mengamankan harta mereka. Dan mereka punya anak, udah anak cucu dan sebagainya. Akhirnya itu turunlah ke si anak cowoknya itu. Itu backgroundnya. Kenapa dari suku Igbo, Hausa, Yoruba, atau suku apapun itu. Jadi itu kalau kita membahas tentang law dan reason yang mereka secara tidak langsung dipaksa untuk menikah dengan orang sana juga, meskipun mereka sudah punya istri luar negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka memang hanya menikah dari satu negara itu aja, mereka nggak punya istri negara itu juga tidak menutup kemungkinan gitu loh. Jadi aku tidak mengklasifain ini bahwa semua pasti akan seperti itu, ya enggak gitu loh, karena juga beda-beda. Nah kalau kita bahas tentang suku Hausa, memang mereka itu sudah terkenal dengan mereka punya banyak istri. So what can you say? Seperti contoh, kayak kita tahu Katolik itu sudah punya sistem bahwa memang mereka harus menikah hanya sama satu orang, mereka bahkan tidak boleh bercerai, dan ini dan itu dan ini dan itu. Kalau di Muslim mereka boleh menikah lebih dari satu istri, tapi harus bisa adil dengan semuanya. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, mereka itu kan menikah lebih dari satu istri itu dalam kondisi untuk menolong. Contoh, dia melihat janda yang nggak punya suami, hidupnya susah, gembel, anaknya bla bla bla, dia nikahinlah tuh janda untuk memperbaiki hidupnya si janda. Itu kan sebenarnya seperti itu. Tapi balik lagi, kalau zaman sekarang kita melihat muslim menikah istri lebih dari satu, ya udah itu lebih lumrah, sama kayak suku Hausa gitu loh. Jadi well, I don't know what to argue about that one. Nah kalau suku Ibu harus menikah suku Ibu, ya balik lagi, kalian tahu orang Batak di Indonesia, orang Batak pun harus menikah sama orang Batak, ya kan? Kalau nggak pun kalian harus beli marga. Tapi kan bukan berarti orang Batak nggak ada yang nikah sama orang di luar Batak gitu loh. Terus aku tuh jangan sampai apa yang aku sampaikan tuh bener-bener disempetin banget maksud tujuan aku, karena kita harus melihat dulu secara lebih besar, lebih general. Karena belajar kita nggak bisa mengkotak-kotakan suku-suku tertentu. Setiap kotak-kotak itu pun mereka tuh punya banyak pribadi. Kita sama-sama orang Indonesia pun masih punya banyak pribadi, sama-sama orang Batak pun punya banyak pribadi gitu loh. Jadi menurut aku jangan sampai aku sampaikan itu terlalu dikecil-kecilkan, yang akhirnya jadi mengelit opini tertentu gitu loh. So itu adalah penjelasan aku di video kali ini. Aku harap ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian atau kebingungan-kebingungan kalian dari video aku yang sebelumnya, dan aku berharap ini juga bisa memperbaiki interpretasi kalian terhadap apa yang aku maksudkan gitu loh. So please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan kalau misalnya memang ada kekurangan atau ada yang pengen kalian tanyain, kalian please taruh di komen. So thank you for watching.